Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nisa, biasa dipanggil Bu Nisa. Alamat rumah saya Dusun Termas, Desa Kebon Duren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Di sini saya mengajar pelajaran geografi kelas 10. Untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya langsung saja kita ke bab pertama, yaitu pengetahuan dasar geografi. Pada bab pengetahuan dasar geografi ini, yang akan kita pelajari adalah yang pertama, ruang lingkup geografi terdiri atas geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Yang kedua, objek geografi dibagi menjadi objek material dan objek formal. Selanjutnya, aspek geografi terdiri atas aspek fisik dan aspek non-fisik. Kemudian pendekatan geografi ada 3. Selanjutnya prinsip geografi. Dan yang terakhir adalah konsep esensial geografi. A. Ruang lingkup geografi, objek studi geografi, dan aspek geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graphein. Geo yang berarti bumi, dan graphein yang berarti tulisan atau menjelaskan. Jadi, geografi merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. 1. Ruang lingkup geografi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, geografi fisik, mempelajari kondisi dan gejala fisik yang terjadi di permukaan bumi. Kondisi fisik tersebut meliputi bentuk, relief, iklim, serta segala sesuatu di permukaan bumi. Contohnya, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, laut, lembah, dan sungai. Yang kedua, yaitu geografi sosial, mencakup segala aktivitas kehidupan manusia dan interaksinya dengan lingkungan. Bisa dilihat di gambar, pola permukiman penduduk di tepi sungai akan mengikuti pola aliran sungai, karena mereka membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, geografi regional mempelajari kondisi kompleksitas suatu wilayah. Contohnya, daerah pantai mengalami fenomena pasang surut air laut sehingga sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Berbeda lagi jika daerah tersebut adalah wilayah dataran rendah, maka wilayah tersebut akan digunakan sebagai pertanian. Ilmu penunjang geografi atau biasa yang disebut ilmu bantu geografi dibagi menjadi 2, ilmu fisik, ilmu sosial. Ilmu fisik yang pertama yaitu geologi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang batuan. Kartografi, ilmu yang mempelajari tentang peta. Geomorfologi, ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk permukaan bumi. Meteorologi, ilmu yang mempelajari tentang cuaca.
Hidrologi, ilmu yang mempelajari tentang air darat. Oseanografi, ilmu yang mempelajari tentang air laut. Klimatologi, ilmu yang mempelajari tentang iklim. Biologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Pedologi, ilmu yang mempelajari tentang tanah. Demografi, ilmu yang mempelajari tentang kependudukan. Antropologi, ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaan. 2. Objek studi geografi dibagi menjadi 2, objek material dan objek formal. Objek material merupakan segala fenomena yang terjadi pada permukaan bumi, baik fisik maupun sosial. Fenomena geosfer dalam kajian objek material geografi sebagai berikut. Yang pertama, atmosfer, yaitu lapisan udara yang menyelimuti bumi, meliputi iklim, cuaca, awan, hujan, pelangi, petir. Yang kedua, litosfer, yaitu lapisan batuan di bumi, meliputi batuan, gunung, tanah. Yang ketiga, hidrosfer, yaitu lapisan air di bumi, meliputi sungai dan laut. Yang keempat, biosfer, yaitu lapisan kehidupan di bumi, meliputi tumbuhan dan hewan. Yang kelima, antroposfer, yaitu manusia dengan segala aktivitasnya. B. Objek formal menitikberatkan pada pemecahan masalah. Pemecahan masalah tersebut menggunakan beberapa sudut pandang, yaitu keruangan, kewilayahan, kompleks wilayah, dan waktu. Objek formal geografi memunculkan konsep 5W1H. Silahkan bisa diamati gambar tanah longsor ini. Penerapan konsep 5W1H untuk proses identifikasi fenomena geosfer seperti gambar tersebut. Yang pertama yaitu what, apa yang terjadi. Where, di mana tanah longsor terjadi. When, kapan tanah longsor terjadi. Why, mengapa tanah longsor terjadi. Who, siapa yang terdampak akibat tanah longsor. How, bagaimana cara menanggulangi tanah longsor. Berdasarkan konsep 5W1H, dapat mengumpulkan informasi terkait tanah longsor, sehingga melalui informasi tersebut dapat dirumuskan penyelesaian pasca tanah longsor, pemulihan kembali daerah yang terdampak, dan antisipasi tanah longsor susulan. 3. Aspek geografi dibagi menjadi 2, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik atau sosial. Aspek fisik membahas segala fenomena geosfer yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dibedakan menjadi aspek topologi, aspek biotik, dan aspek non-biotik. Aspek topologi membahas tentang letak, bentuk permukaan bumi, luas wilayah, batas-batas wilayah. Sedangkan aspek biotik membahas pada kajian makhluk hidup pada suatu wilayah, dan aspek non-biotik mempelajari tentang tanah, batuan, air, dan iklim pada suatu wilayah. Yang kedua, aspek non-fisik atau sosial merupakan aspek yang berkaitan dengan aktivitas manusia di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Misalkan kalau di bidang sosial itu membahas tentang tradisi, adat istiadat, kelompok masyarakat, dan lembaga sosial.
Di bidang ekonomi, membahas tentang industri, perdagangan, pertanian, transportasi, dan pasar. Aspek budaya, membahas tentang pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Sedangkan pada aspek politik, membahas tentang kehidupan manusia yang berkaitan dengan kepartaian dan pemerintahan. Demikian pembahasan materi untuk subbab pertama, ruang lingkup, objek studi geografi, dan aspek geografi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.